Iya nakama, balik lagi dengan Shiro di sini dan kali ini gue akan membahas alur cerita One Piece episode 1113 yang akan mendatang. Tapi sebelum mulai, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru setiap Shiro mengupload video terbaru. Oh ya, disclaimer, konten ini adalah ringkasan chapter yang kemungkinan akan ditayangkan pada episode 1113 yang akan mendatang. Oke nakama, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah insiden Kamusari yang membuat kelompok bajak laut Kid hancur, kita pun berpindah ke dunia baru, tepatnya di Pulau Hachinosu yang merupakan markas Yonko Kurohige. Terlihat Pulau Hachinosu sedang dalam keadaan yang sangat kacau. Beberapa anak buah Kurohige sedikit panik karena Kapten Koby berhasil kabur dan melarikan diri. Terlihat beberapa kroco Kurohige berteriak gembira dan berkata, walaupun dia berhasil kabur, dia bukan seorang admiral kan? Jadi berapa harganya kalau kita membunuhnya? Di sini sudah tidak ada apa-apa lagi, maka organisasi Cross Guild harus membayar harga untuk Kapten Koby. Salah seorang kroco segera melihat poster buronan Kapten Koby yang dibuat oleh Cross Guild dan dia pun berkata, "Hei, dia ini seperti kartu lotre, hadiahnya besar." Dan para kroco yang lainnya pun langsung bersemangat ketika mendengarnya. Berapa banyak harga untuk kepalanya? Kemudian salah satu kroco menjawab, "Bounty-nya bintang 5, kita dapat 5 peti harta, itu berkisar sekitar 500 juta berry. Seorang kapten biasanya cuma diberi harga 1 bintang, sementara ini seorang kapten harganya 5 bintang. Sedangkan Pizarro yang sudah bergabung dengan seisi Pulau Hachinosu berkata, bagian dada kiriku terasa sedikit geli, itu tempat di mana semua budak disimpan sebelum dijual, yang artinya mereka semua mau kabur ya." Sedikit penjelasan tentang kemampuan buah iblis Pizarro, salah satu komandan Yonko Kurohige. Pizarro adalah pemakan buah iblis bertipe paramecia yaitu Shima Shima no Mi yang memungkinkan penggunanya untuk mengasimilasi tubuhnya ke dalam sebuah pulau. Kemudian seorang kroco bertanya kepada Pizarro, "Jadi kami bisa berburu sesuka kami kan Pizarro?" Lalu Pizarro menjawabnya, "Jangan bodoh, kalian itu cuma preman, kalian harus membawa Koby hidup-hidup, aku akan memberitahu Kapten Teach." Di sini, orang-orang yang tidak tahu akan kekuatan buah iblis Pizarro merasa heran kenapa batu itu bisa berbicara. Sementara itu, terlihat Koby beserta para budak yang lainnya sedang berlari berusaha kabur dengan rantai masih membelenggu tangan mereka. Seorang budak berkata, "Terima kasih Kapten Koby, kamu bisa saja kabur sendiri, tapi kamu tidak meninggalkan kami." Nah, di sini Koby memberikan instruksi kepada para budak, "Aku akan menjadi umpan, sementara itu kalian cepatlah lari." Para budak pun seketika berlari setelah mendengarkan instruksi dari Koby yang telah mereka anggap sebagai malaikat penyelamat mereka. Sementara di markas pusat, terlihat Shiryu dan Pizarro masih berdiskusi tentang kaburnya Kapten Koby. Dan kita juga diperkenalkan secara jelas identitas mereka. Yang pertama ada Shiryu Sang Hujan, pemakan buah iblis Suke no Mi atau manusia tak terlihat. Lalu Apollo Pizarro, Raja Laknat, pemakan buah iblis Shima Shima no Mi, si manusia pulau. Shiryu berkata kepada Pizarro, "Kau bisa saja menangkapnya dengan mudah Pizarro." Lalu Pizarro menjawabnya, "Nanti saja." Teach bilang dia sangat merepotkan, dia sudah banyak merusak banyak benda-benda. Di saat perbincangan mereka, tiba-tiba seseorang berkata, "Apa aku boleh ke sana?" Di sini Pizarro kaget mendengar apa yang diucapkan oleh Vasco-Shoot. Dan kita diperkenalkan seorang komandan lagi yaitu Vasco-Shoot, pemakan buah iblis Gaba-Gaba no Mi, si manusia minuman keras. Di sini Vasco-Shoot berkata, "Mereka tidak akan bisa kabur kalau kita membakar kotanya." Namun lagi dan lagi Pizarro menyelanya, "Hei, hentikan itu, nanti kau akan menimbulkan kebakaran besar. Teach akan marah besar jika itu terjadi, sedangkan kita baru saja memperbaiki dermaga Rocky." Terlihat seorang komandan lainnya dengan ukuran raksasa sedang tertidur. Ternyata dia adalah San Juan Wolf, pemakan buah iblis Hito-Hito no Mi model manusia raksasa. Melihat San Juan Wolf yang sedang tertidur tepat di bawah mereka, kemudian Vasco-Shoot menyarankan untuk meminta bantuan San Juan Wolf saja untuk menangkap Kapten Koby. Namun lagi dan lagi Pizarro mengatakan, mustahil jika kita meminta tolong kepadanya saat ini. Sementara di sisi lain, Koby masih berlari untuk menjadi umpan dan para kroco Kurohige pun terus mengejar Kapten Koby. Di sini Koby menyadari bahwa sulit baginya untuk kabur dari sana. Namun Koby tetap harus terus berlari sampai para budak berhasil kabur untuk meninggalkan Pulau Hachinosu. Namun tiba-tiba Koby berhenti berlari. Dia menyadari ada suara terdengar dari kejauhan yang meneriakkan namanya. Mendengar panggilan tersebut, Koby kemudian teringat saat pertama kali dia diculik dan dibawa ke Pulau Hachinosu hingga sekarang dia bisa kabur dari tahanan. Kemudian flashback pun dimulai, menceritakan saat pertama kali Kapten Koby diculik oleh Kurohige hingga sampai Koby bisa kabur keluar dari tempat dia ditahan.
Di sini terlihat Teach dan beberapa komandannya sedang berkumpul dengan Kapten Kobe yang sudah diborgol berada tepat di hadapan mereka. Sambil tertawa lebar, Teach mengatakan, "Aku akan membuat Pulau Bajak Laut menjadi sebuah negara yang diakui oleh pemerintah dunia dan aku akan menjadi rajanya, Raja Blackbird." Mendengarkan ucapan Teach, Kobe yang berada tepat di depannya mengatakan, "Itu sungguh konyol. Mana mungkin pemerintah akan mengizinkan itu, negara prakriminal." Mendengar ucapan dari Kapten Kobe, di sini Teach pun sedikit kesal dan dia pun berkata, "Hei, jangan menghancurkan mimpi orang dong. Aku akan memanfaatkanmu. Aku akan bernegosiasi dengan pemerintah dan bertukar kesepakatan itu dengan nyawamu." Lalu Kobe kembali menjawab, "Pihak pemerintah dan pihak militer tidak akan pernah menuruti aksi terorisme seperti itu. Dan itu juga tidak akan bisa karena aku adalah seorang anggota SWORD." Dan itulah identitas yang diutarakan oleh Kapten Kobe, nakama. Dan mungkin hanya sampai di sini untuk pembahasan One Piece episode 1113 yang akan tayang mendatang. Oh ya, untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri manganya pada chapter 1080. Oke nakama, gua Shiro Etsi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you nakama.